Waypoint updated. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat, keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Di hari kedua bulan Juli 2023, di sore hari ini jam 4:30 lebih 5 menit, saya menerbangkan drone dengan kondisi yang seperti terlihat bahwa alhamdulillah pada hari ini cerah. Dan kita akan kembali menyaksikan untuk memantau bagaimana posisi di hari kedua bulan Juli 2023. Kita menghitung mundur akhir bulan Juli ya. Bagaimana targetnya ini harus diselesaikan. Dan beberapa sudah mengkonfirmasi, sudah menyampaikan kira-kira terkait dengan informasi seputar progres dari pembebasan lahan ataupun lain sebagainya. Mungkin beberapa instansi yang perlu saya dalami, berarti adalah kurang lebih dari BPN, dari KJPP, dan juga dari Elman ya. Kira-kira seperti apa terkait dengan agenda percepatan. Karena kalau saya tarik informasi lanjut ya, bahwa di bulan Agustus itu bukan hanya Cijago 3 yang direncanakan untuk diresmikan. Ada beberapa proyek infrastruktur era Presiden Jokowi yang nantinya akan diresmikan, yaitu seperti kereta cepat ya, KCIC Jakarta Bandung, atau LRT ya. LRT juga informasinya yang saya coba dapatkan. Demikian juga, begitu juga dengan Tol Cisumdawu ya. Tol Cisumdawu informasinya demikian. Jadi nggak cuma Cijago, ternyata ada beberapa proyek infrastruktur lain yang ditargetkan pada bulan Agustus. Nah, untuk itulah saya akan coba dalami beberapa informasi-informasi lain seputar target ini, karena informasinya sudah kita dapatkan dari kontraktor pelaksana dari BUJT mengenai target di bulan Juli dan juga Agustus. Maka selanjutnya tinggal kita dalami kembali. Max altitude reached. Oke, kita sudah berada di paling tinggi untuk menyaksikan kondisi di gerbang tol Limo, yang kalau saya amati beberapa titik sudah semakin mantap ya, terutama bagian perkerasan rigid di taper rem antara gate Limo 1 masuk menuju ke main road tol Cijago 3 di hari kedua ini. Begitu juga di gate Limo 1 di beberapa titik ya. Ini juga sudah terlihat. Karena ini hari Minggu, berarti besok hari Senin, maka saya akan langsung menindaklanjuti informasi-informasi berikutnya. Saya coba akan dalami ke BPN, ke lain-lainnya, kira-kira strategi terutama di bagian dua bidang yang ada di jalur gate Limo 1. Ada satu bidang di sana, dan gate Limo 2 ada satu bidang di sana. Satu atau dua bidang ya kalau nggak salah ya. Dan juga begitu juga dengan overpass Limo ya. Di overpass Limo ini juga kita saksikan jalurnya ada menyisakan satu bidang lagi ya. Ada satu bidang lagi yang harusnya bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Dan informasinya sudah ditampilkan atau sudah ditayangkan pada wawancara eksklusif saya dengan pihak PPK ya, pejabat pembuat komitmen atau ujung tombak dari penyelesaian target infrastruktur yang ada di Kementerian PUPR atau yang diamanahkan ke Kementerian PUPR. Dan kita akan coba saksikan. Sebelum lihat gate Limo 1, kita seperti biasa akan coba lihat dulu di area ini. Ya, ternyata di bagian ini sudah kita saksikan perkerasannya sudah semakin mantap ya. Tinggal menunggu perkerasan dalam beberapa hari lagi mungkin. Karena meskipun kita saksikan di sini sudah keras, ada SOP yang harus dilakukan. Menunggu perkerasan sampai beberapa hari kemudian, barulah nanti kita akan menyaksikan bahwa jalur ini akan dibuka kembali seperti biasa. Namun untuk yang kita saksikan di area ini, ternyata di area ini
Masih ada bidang yang juga sudah saya tanyakan, tapi di sini sepertinya belum dilakukan pekerjaan ya di bagian ini ya. Nah, ini di jalur ini belum ada pekerjaan juga di sana. Karena ini juga termasuk yang area pelebaran Limo Raya yang masuk dalam proyek Tol Cijago. Sedangkan untuk selanjutnya, area Jalan Limo Raya selanjutnya adalah merupakan proyek dari pemerintah Kota Depok ya. Dan kita tentu berharap area ini juga termasuk yang akan segera untuk dibebaskan ya, atau untuk dilebarkan, karena ini akan menjadi tol otomatis ya. Seperti apa arusnya atau penggunaannya kita semua tidak tahu, tapi nanti begitu dibuka, yang jelas di sini ada akses pintu tol. Jadi harusnya akses masuknya juga bisa dilebarkan. Baik, kita lanjut. Ini adalah view kita menuju gate Limo 1, dimana perubahannya terletak pada pekerjaan di lapisan rigid ya. Jadi rigidnya ini udah bertambah mantap, sudah semakin panjang lagi. Nah, ini juga pernah saya tanyakan ya, kenapa alat pavernya yang dua ini tidak berjalan beriringan, misalkan di bersampingan maksud saya. Lalu dijawab karena di situ ada vibrator yang ada yang bergetar untuk mendapatkan tingkat kekerasan dari lapisan rigidnya atau perkerasan kakunya, maka itu tidak bisa bersebelahan ya, harus ada jaraknya gitu. Kalau misalkan di pekerjaan antara dua jalur mungkin katanya masih memungkinkan, tapi kalau di jalur yang sama tapi beda lajur ya, informasinya kemarin saya tanyakan, itu pasti ada getaran yang nantinya akan mempengaruhi dari tingkat kekerasan atau perkerasan dari lapisan rigid ini. Untuk itulah kalau kita saksikan pekerjaan alat paver ini itu dilakukan berjauh-jauhan ya. Mereka bukan sedang berantem, tapi memang begitu pekerjaannya. Jadi jauh-jauhan kayak orang lagi berantem ya. Aduh, oke. Sekarang kita coba simak lagi ke arah gate Limo 1 ya. Di bagian bawah ini kalau kita saksikan ada mulai ada pengkondisian kembali bagaimana batas-batas dari lajur sudah mulai dipasangkan lagi. Mungkin ini untuk dilakukan pekerjaan rigid pavement. Maka kita saksikan di sini sudah mulai ada persiapan lanjutan. Di bagian bawah sini juga ada pekerjaan untuk instalasi lainnya ya, listrik dan lain sebagainya, termasuk juga mungkin saluran air. Nah, di bagian bawah sini. Nah, ini adalah gerbang tol Limo 1. Gate Limo 1 sekali lagi ada dua akses ya, ada akses masuk atau on ramp dan juga akses keluarnya ataupun off ramp-nya. Oke, kita saksikan di depan sana ada alat paver juga. Dan kalau kita saksikan di sini sudah mulai dilakukan LC ya. Untuk di bagian on ramp sudah dilakukan LC, dan kita saksikan di bagian bawah sini ada truk mixer di bagian off ramp gate Limo 1 ya. Dan ini sepertinya juga ada dimulai dibuat garis-garis tanda lajurnya, yang artinya berarti bahwa bagian ini akan segera dilakukan untuk pekerjaan lin konkrit. Nah, ini akan dilakukan untuk lin konkrit nih di area off ramp gate Limo 1. Nah, dan di depan sana kalau kita saksikan lagi, kita zoom lagi lebih dekat lagi. Nah itu di depan sana ada ekskavator untuk pembentukan slope atau kemiringan tanah pada akses off ramp gate Limo 1 dan juga on ramp gate Limo 1. Ini diantaranya ya, dibuatkan slope. Lalu juga ada ekskavator di sana juga yang sedang bergerak ya. Oke. Ini adalah bagian dari jalur on ramp dan juga off ramp gate Limo 1 seperti yang bisa kita saksikan. Dan ini ada pembentukan saluran air juga diantaranya antara jalur main road ataupun yang ada. Kita saksikan ini gerbang tol Limo utama yang bentuknya adalah barrier gate ya. Barrier gate adalah jenis dari bentuk gerbang tolnya. Kalau pada umumnya mungkin kita bisa sebut dengan sebutan gerbang tol Limo utama ya, atau gerbang tol Limo utama. Gerbang tol Limo utama itu untuk apa? Gerbang tol Limo utama ya untuk transaksi. Max altitude Karena ini reached. adalah pertemuan antara sistem transaksi tertutup di area
tol Serpong Cinere di depan sana yang kita sudah sama-sama ketahui ya. Nah, itu ada water barrier merah di depan sana, itu adalah merupakan bagian dari tol Serpong Cinere seksi 2. Sedangkan dari water barrier ke arah sini, ke arah jembatan Pesanggerahan ini termasuk proyek tol Cinere Jagorawi seksi 3 ya. Jadi dua ruas tol yang berbeda. Nah, pembangunan dengan beberapa ruas tol ini juga ya ini yang menjadi dampak dari adanya gerbang tol 5 utama ini ya, agar yang masuk dari Max altitude reached. Cengkareng Kunciran ataupun Kunciran Serpong Cinere yang sistem tertutup itu bisa melakukan pembayaran di gerbang tol 5 utama. Kalau 5 utama nggak ada, dengan kondisi Cijago yang sistem transaksinya terbuka ataupun di Desari yang terbuka, begitu juga dengan Jagorawi yang sistem transaksinya terbuka, nah ini bisa ada peluang kehilangan ya, kehilangan pendapatan. Begitu juga yang dari Jagorawi nanti ya, kurang lebih demikian lah. Jadi ada beberapa kalau gerbang tol 5 utama ini tidak dibuatkan, maka ada beberapa pendapatan yang akan hilang, kecuali jika ada kebijakan bahwa sistem transaksinya diberlakukan tertutup semua atau terbuka semua sekalian. Oke, kita lanjut sobat keluarga semua. Kita akan melihat bagaimana perkembangan di hari kedua di jalur main route untuk penerbangan rendah ya. Kalau tadi kita sudah lihat dari terbang tingginya, sekarang kita coba terbang rendahnya. Nah, ini adalah bagian bidang rumah yang di jalur overpass 5 yang juga kalau kita saksikan sudah didaftarkan atau sudah dilakukan proses untuk konsinyasi, yang seharusnya berarti kalau sudah konsinyasi, jika proses-prosesnya di pekan depan ini sudah masuk semua ya, kita akan nantikan kira-kira seperti apa. Apakah memang nantinya PHH sudah keluar, maka bisa langsung dilakukan eksekusi ya kalau disebutannya ya. Kalau bagian dari PHH keluar itu bagiannya eksekusi karena dananya dititipkan di pengadilan. Oke, kita akan coba terbang rendah dan memastikan bagaimana progres di main route ya, tol Cijago 3. Kalau kita saksikan, kita amati lebih dalam. Ini sebelah sisi kanan yang sudah dilakukan proses lapisan rigid ya. Yang juga pasti menunggu bagian dari perkerasan, yang menunggu kerasnya, menunggu kematangan dari beton tersebut. Dan ini saluran air juga belum dikerjakan. Dan ini saat ini pekerjaannya fokus pada pembentukan atau pekerjaan dari lapisan rigid ataupun rigid pavement. Kalau kita saksikan ini saat ini ya, seharusnya sedang ada pekerjaan pembuatan garis. Nah ya, benar sekali. Jadi yang sudah selesai kita saksikan ini tuh, dari yang tidak ada bentuk garis ini dibuatkan bentuk garisnya oleh petugas ya, seperti yang bisa disaksikan. Jadi sedang dibuatkan garis-garis pada beton atau rigid pavement. Kita lanjut, ini area bagian shotcrete juga udah semakin bertambah. Ada pertambahan di bagian ini ya. Ini ada bagian shotcrete beton untuk penahan yang dilakukan, antisipasi yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana karena di bidang itu belum selesai pembebasan lahannya. Saya juga meragukan, kalau dari saya pribadi meragukan kalau main route sampai difungsionalkan dan di sana masih ada rumah, sangat mengerikan sekali ya. Tapi kita saksikan aja nanti kira-kira seperti apa dampak dari main route yang dibuka nantinya atau difungsionalkan. Saat ini masih ada pembentukan slope lagi sepertinya, dari bentuk yang kemarin sepertinya ini ada dibuatkan lebih miring lagi dari dibanding dengan yang sebelumnya sepertinya. Karena kalau kita saksikan ini saluran airnya kembali tertutup oleh hasil dari pembentukan penggalian kemiringan tanahnya ya. Nggak tahu apakah ini mungkin bisa juga disebut dengan scraping kali ya, atau penggoresan ataupun ya pokoknya semacam itulah. Ya, istilah-istilah kontraktornya ya, istilah proyeknya ya. Kita lanjut. Jadi udah sampai di sini. Ini kita saksikan ini bahan beton segarnya juga dekat dengan bagian dari wheels ekskavator atau ekskavator dengan roda. Kita lanjutkan di bagian ini, rambu-rambu petunjuk jurusan belum dipasang meskipun tiang rambunya atau tiang gawangnya ya, disebut dengan tiangnya, itu sudah dipasangkan, sudah ditancapkan, tapi belum dipasang
mengenai informasi lanjutan terkait dengan papan rambu petunjuknya ya. Ini juga saat ini tanah yang hasil penggalian pembentukan sloping lagi. Saat ini sedang dilakukan loading ke dalam truk lagi ya. Dan ini kalau kita saksikan, kita amati lagi, maka ini tinggal lajur terakhir ya antara main road dengan off-frame gate limo 2 saat ini. Itu pekerjaan rigidnya, mungkin pekerjaan rigid terakhir di bagian tersebut. Kalau di sisi kanan, ini kita saksikan sudah pembentukan dari saluran air juga ya. Tuh ya, kita saksikan sudah pembentukan di saluran air juga. Dan di sini sudah ada pemasangan lampu penerangan jalan. Kan seperti yang saya katakan bahwa di luar area main road, kalau area gerbang tol, maka akan ditambah lampu penerangan jalannya ya, bagian dari gerbang tol ataupun simpang susun. Untuk progres di sini yang belum, sisi kirinya adalah pekerjaan rigid pavementnya. Dan ini adalah progres dari pemasangan atap ataupun area gerbang tol limo utama yang berbentuk barrier gate ya. Di sini masih dalam proses pekerjaan. Ada 15 lane ya. 15 lane yang nantinya akan dilakukan ya, atau akan dibuatkan di area ini. 8 dari arah Pamulang menuju ke Krukut ataupun seterusnya, dan 7 dari arah Krukut menuju ke Pamulang ataupun seterusnya. Bagi yang mungkin baru bergabung, jaringan tol Jakarta Outer Ring Road 2 berawal dari titik nolnya dari tol Cengkareng Kunciran atau Bandara Soekarno-Hatta ya. Cengkareng Kunciran menuju ke Kunciran Serpong, lalu lanjut ke Serpong Cinere, sampai ke sini nanti Cinere Jagorawi, diteruskan sampai ke Cimanggis Cibitung, lanjut lagi sampai ke Cibitung Cilincing sebagai jaringan atau ruas tol terakhir pada jaringan tol JOR 2 ya. Nah, dan di sini kita saksikan, kita masih belum menyaksikan kira-kira seperti apa pekerjaan di area ini. Apakah akan ada pahatan-pahatan muka dari Hokage Konoha ya. Tapi yang jelas ini, walaupun saya bercanda, tapi saya coba tanyakan, ternyata artinya bukan tentang Hokage-nya ya. Tapi tentang kemungkinan misalkan ada informasi-informasi lain selain daripada rute perjalanan. Apakah mungkin ada misalkan iklan, papan iklan atau sebagainya. Ternyata saat ini untuk di jalur tol itu sudah tidak boleh lagi ada iklan-iklan ya, untuk meminimalisir ketidakfokusnya pengendara di jalan tol atau terjadinya kecelakaan. Ini saya sudah tanyakan di BUJT ya. Ternyata ada alasannya gitu. Ya saya tanya juga bukan terkait dengan Hokage-nya ya. Tapi kemungkinannya gitu, kira-kira mungkin nggak gitu ada informasi-informasi lain yang mungkin dipasang di area tol Cijago. Oke, kita lanjut saat ini coba menyaksikan di area pelebaran Limo Raya yang dilakukan pada akses gate Limo 2. Kalau tadi kita sudah saksikan gate Limo 1, sekarang gate Limo 2. Gate Limo 2 saat ini seperti apa? Mari kita coba lihat jauh lebih rendah. Kalau kita saksikan di kanan bawah ini juga seperti yang kita saksikan, mungkin ini sudah selesai perkerasannya, sudah jadi keras ya perkerasan kakunya ya. Tinggal di bagian ini mungkin sepertinya masih ada cleaning, pembersihan yang dilakukan oleh mini ekskavator di bawah sana. Dan juga mungkin ada pemasangan box culvert seharusnya, karena menjadi jalur-jalur saluran air di bagian ini sangat-sangat penting agar tidak terjadi genangan air ataupun banjir saat kondisi hujan ya. Nah, ini kalau kita saksikan nih progresnya kurang lebih masih terus dikerjakan ya. Masih dikerjakan karena di bawah sana juga masih ada petugas atau dari pekerja proyek tol Cijago 3. Dan kita saksikan di sini pekerjaan dari lampu penerangan jalan. Di sini juga ada unit yang masih menunggu untuk proses pemasangan berikutnya. Oke. Sip, kita lanjut ya. Kita lanjut, ini adalah area gate Limo 2.
Limo 2 apa yang kira-kira ada pekerjaan apa di sini? Nggak ada ya. Lanjut ya. Cepat aja berarti kalau nggak ada. Oke, ini bagian bidang yang lagi musyawarah, katanya sudah musyawarah kedua. Oh, ini udah mulai pemasangan itu ya, pemasangan lampu ya. Nah, ini dia nih. Lampunya sudah terpasang. Area gate Limo 2. Ini lampu penerangan jalan sekali lagi di luar main road, maka ditambahkan sisi kiri kanan. Kalau bagian main road saja maka hanya berada di bagian tengah saja. Di bagian gerbang tol Simpang Susun itu akan ditambah lampu penerangan jalan di sisi kiri kanan. Maka nanti Simpang Susun Krukut kalau udah jadi semua, maka saya coba nanti liputan malam ya. Kira-kira seperti apa lampu di kondisi malam hari Simpang Susun Krukut. Pastinya sangat cantik sekali harusnya ya. Oke, ini bagian bawah sini kalau kita saksikan ini adalah bagian progres dari turap ya, pekerjaan turap. Dan di bawah sini juga ada lanjutan. Ini sepertinya saluran airnya dibuat agak jadi lebih tinggi ya, dengan turap juga. Kalau kita saksikan ini bentukan saluran air. Ini yang nantinya akan diarahkan ke Sungai Pesanggerahan. Di bagian bawah sini kita saksikan ini sudah sepertinya sudah bertambah lagi. Ini sudah dilakukan proses-proses berikutnya, tapi ini nggak tahu ini proses apa ya. Saya belum sempat ketemu kontraktor pelaksana. Ini maksudnya nih diapain? Apakah cuman dicat doang atau mungkin ini pekerjaan awal gitu ya, sebelum dilanjutkan untuk dibuat lebih halus lagi, atau seperti apa, ini kita nggak tahu nih. Ini harus saya sampaikan sejujur-jujurnya karena saya belum bertemu dengan kontraktor pelaksana mengenai pekerjaan di bawah sana ya. Oke, di bagian off ramp gate Limo 2 sudah dipasangin lampu penerangan jalan, sehingga kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati di bagian ini karena ada lampu penerangan jalan yang sudah dipasangkan. Berarti di sini sisi kiri kanan sudah terpasang semua, tinggal bagian main road ya. Main road yang nantinya akan dipasangkan juga. Kita cepat saja. Oke, bagian bawah sini juga seperti saya katakan ada dua pekerjaan, slope dengan pekerjaan rigid pavement. Sekarang kita lanjut menuju ke Simpang Susun Krukut. Oke, di bagian bawah sini ternyata udah mulai ya. Kalau tadi kita nggak melihat, mungkin begitu menghadap ke Krukut kita sudah melihat ada pekerjaan lanjutan untuk saluran air. Sorry. Ada pekerjaan lanjutan untuk saluran air di bagian ini yang menuju ke arah Sungai Pesanggerahan. Oke, kita lanjut dulu ya sobat keluarga semua. Wah, di sini udah mulai dilanjutkan ini untuk pemasangan guardrail. Kayaknya tadi saya dengar ada suara pemasangan guardrailnya nih. Kayaknya bener nih. Lagi masang dia. Oh, bener. Lagi dipasang sobat keluarga semua. Saat ini sedang dipasang. Ada layangan juga rupanya di sini. Saya harus hati-hati nih. Ini saya coba terbang rendah ya. Nah, ini sedang dipasang nih, ada bunyi-bunyi. Ternyata ini dia alat guardrail yang sedang memasang. Ya, bunyinya seperti itu emang. Nah, kayak gitu kurang lebihnya ya. Di pemasangan guardrail ini itu ada bunyinya, maka itu ini berat sekali itu ya. Tuh lihat, berat sekali diposisikan. Nah, diposisikan ke situ. Lalu kalau sudah diposisikan maka nanti akan dipadatkan atau dipadatkan ya, dibenamkan ya. Dibenamkan oleh alat ini nih, oleh alat pemasangan guardrail ini. Gitu. Kayak masang apa ya? Kayak masang paku mungkin ya. Oh ya, kita saksikan. Nah, bunyinya kedengeran nih kalau dari saya nih. Tek 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 gitu. Gitu. Oke ya, kita cepat saja ya. Oh, udah 20 menit ternyata. Oke, kurang lebih seperti itu pemasangan guardrail ya. Kita lanjutkan aja. Cepat saja, sudah 20 menit ternyata. Video ini sudah 20 menit. Kita lanjut aja cepat saja di sini. Sepertinya sudah tidak ada perubahan. Kalau di sini kayaknya kita tinggal menunggu pekerjaan marka jalan. Lalu beberapa rambu yang belum terpasang sepertinya, rambu penerangan. Rambu seperti rambu lalu lintas
dan juga kalau untuk rute perjalanan sudah ada. Tinggal rambu lalu lintas ya, misalkan kayak belokan atau seperti apa gitu ya. Nah, itu yang belum terpasang. Ini juga kita cepat saja, di bagian bawah kanan juga saluran air belum. Ini adalah merupakan bagian dari simpang susun, makanya sebelah sisi kiri ada lampu penerangan jalan. Kenapa? Karena ini adalah merupakan akses ke bagian dari gerbang tol Krukut 2, sehingga dibantulah atau ditambahkanlah lampu penerangan jalan. Oke, ini dia gerbang tol Krukut 2, belum ada penambahan ya. Belum ada penambangan mesin. Max altitude reached. Ini adalah hari Minggu sore. Seharusnya ramai yang pulang libur panjang maksud saya. Tapi ternyata kondisinya kalau kita saksikan itu ada renggang-renggang ya. Nah, artinya sebenarnya ramai lancar aja, nggak terlalu padat seperti hari kerja dengan adanya tambahan dari gerbang tol satelit. Tapi tetap kita berharap segera ada keputusan terkait dengan jalur-jalur gerbang tol Krukut 4, gerbang tol lainnya, jalur rem 6, rem 4. Mudah-mudahan segera diputuskan bagaimana kira-kira. Ataupun ya paling tidak kalau memang harus menunggu Cijago 3B ya berarti kita doakan semoga Cijago 3B nya juga sesuai dengan target, sehingga gerbang tol Krukut 8, gerbang tol Krukut 2 juga ikut serta difungsionalkan pada pembukaan tol Cijago 3 nantinya. Mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan sobat keluarga semua pada video kita kali ini. Jika dirasakan manfaatnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Channel ini bisa terus menampilkan informasi-informasi seputar tol Jabodetabek. Ya, bagaimanapun channel ini bisa bertahan dan terus berkembang juga karena dukungan dari pemirsa semua FMI Channel. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk yang sudah mensupport secara langsung dengan mengirimkan super thanks, super chat dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.